duduk di hadapan Tuhan, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita sisihkan waktu yang sebentar saja ini untuk Tuhan. Mari kita sama-sama pujikan pujian untuk Tuhan kita.
penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih kami boleh berkumpul bersama pagi ini, memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kuduskan setiap kami masuk dalam hadirat-Mu pagi ini untuk menyembah-Mu, untuk memuji-Mu, dan minta pengurapan Tuhan turun pagi ini atas setiap kami, atas semua hamba-Mu yang melayani, atas semua Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, atas hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan pagi hari ini. Tuhanlah yang berkarya sepenuhnya. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa bersatu hati, mematahkan setiap campur tangan kuasa roh jahat yang mencoba menghalangi jalannya ibadah kami pada pagi ini. Kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Sepenuhnya hanya biar Roh Kuduslah yang berkarya di tengah-tengah kami, memimpin ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Biar kuasa-Mu, lawatan-Mu, pemulihan terjadi di tengah-tengah kami. Terima kasih. Kami serahkan ibadah ini sepenuhnya dalam tangan kasih-Mu. Kami tabiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Si Tuhan, jemaat Tuhan tetap bangkit berdiri. Mungkin kita punya masalah, kita punya beban, tapi untuk beberapa jam ke depan kita coba taruh semua itu, kita tinggalkan, kita sama-sama memuji Tuhan. Semua percaya Tuhan kita besar? Amin. Tuhan
Mari kita puji Tuhan, nyanyi glory. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Jika kita sudah memuji Tuhan, mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita siapkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita pujikan sujud di altar.
waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Esther. Saya mohon dengan hormat Ibu Novi berdoa buat firman Tuhan. Kita satukan hati. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kuduskan kami, layakkan kami Tuhan. Kami mau masuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berbicaralah Engkau kepada kami Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Engkau berkarya Tuhan, dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan. Biarlah Roh Kudus memimpin hamba-Mu di dalam pemberitaan firman ini Tuhan. Tuhan Yesus, kuduskan kami, layakkan kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau memenuhi hati setiap kami, dan Engkau memampukan kami Tuhan untuk menjalani firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami berdoa sehati sepakat mematahkan kuasa kegelapan yang coba-coba merampas dari benih firman-Mu yang di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami menyerahkan anak kaum muda di tempat ini Tuhan, yang sudah melayani Engkau Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Engkau beri hikmat selalu untuk kemuliaan Engkau Tuhan. Lebih hari lebih heran lagi Engkau pakai anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Bu Wijayanti, ya Bapak Ibu nanti boleh berkenalan ya, supaya kita saling bisa menyapa ya. Selamat bergabung Ibu, semoga nyaman di tempat ini ya. Inilah keluarga kita ya. Puji Tuhan, memberkati ya. Kalau kita sudah meninggalkan tahun 2022 ya, dan kita sudah masuk di dalam pertengahan bulan Januari, itu semua karena oleh anugerah Tuhan. Kalau kita dimampukan bisa melewati tahun yang lalu ya, kita akan tinggalkan tahun 2002 dan kita akan jalani, kita masuki tahun 2023 yang apa ya, diprediksi penuh dengan kegelapan. Kalau Pak Jokowi bilang ya, tahun ini adalah sebuah ancaman ya, yang sangat membayangi ya, dikatakan sebuah ancaman. Karena apa? Karena krisis global, krisis keuangan ya, krisis pangan, krisis energi. Tetapi bagi Bapak Ibu orang yang percaya kepada Tuhan ya, tadi katakan Allah kita dahsyat ya, Allah kita itu luar biasa. Tidak usah takut, iman kita akan mengalahkan dunia ini ya. Kalau kita Natal tanggal 8 Januari, tema firman Tuhan, Tuhan saja sudah cukup ya. Maaf, Tuhan Yesus saja sudah cukup ya. Itu sangat luar biasa. Dan saat ini apa yang menjadi pesan Tuhan buat jemaat sidang, jemaat Sekina Glory Medaeng ya? Firman Tuhan katakan Mazmur 62 ayat yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang. Biarlah ini menjadi moto dalam kehidupan kita di dalam tahun ini. Tidak ada yang lain, hanya dekat Tuhan saja aku tenang ya. Puji Tuhan, itu pemazmur katakan. Kita akan baca Mazmur 62 ayat yang kedua. Mazmur 62 ayat yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku.
ya. Hanya dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu dimampukan untuk kita bisa tenang di dalam menghadapi berbagai pergumulan. Kenapa? Roh yang besar itu ada di dalam kehidupan kita, ada di dalam kehidupan saya. Bapak Ibu, apakah di dalam setiap pengiringan kita, ya, di dalam perjalanan kehidupan kita, di dalam kita mengiring kepada Tuhan, di dalam rumah tangga kita, apakah tidak ada masalah? Banyak, ya, banyak sekali. Tetapi firman Tuhan katakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Kita akan melihat murid-murid Tuhan Yesus pada waktu dia bersama-sama dengan Tuhan, ya, kita akan melihat Markus pasal yang keempat, ya, Markus pasal yang keempat ayat yang ke-35. Di sini konteksnya dikatakan, ya, angin ribut diredakan. Saya bacakan Markus pasal yang keempat ayat yang ke-35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Lalu ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ya, perahu gambaran bahtera kehidupan kita. Air adalah bicara mengenai permasalahan kehidupan. Saya tidak percaya kalau di dalam rumah tangga ibu, waduh, rumah tanggaku tentram damai, tidak ada masalah satupun. Saya tidak yakin. Di dalam setiap kita mengarungi kehidupan kita, di dalam bahtera itu pasti ada kerikil-kerikil yang tajam. Ada batu-batu yang menjadi sandungan di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi bagaimana di dalam menyikapinya? Di sini murid-murid dikatakan, ya, pada hari itu waktu hari sudah petang Yesus berkata kepada mereka, marilah bertolak ke seberang. Dan mereka semua meninggalkan termasuk perahu-perahu yang lain mengikuti, ya, menyeberang di dalam laut. Tetapi pada waktu tengah malam sudah sampai di jarak yang agak jauh, dikatakan ombak, gelombang topan yang besar mengamuk. Ya, kalau di dalam memasuki rumah tangga masih 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, madunya masih banyak, makanya manis terus, yang cintaku gitu, ya. Nanti 2 tahun, kemudian 3 tahun, 4 tahun, wah, gantelok takon iku. Nek aku kesel, cerewet tae. Pernah enggak terjadi seperti itu? Sering. Saya juga sering suami saya. Iki sese kok cerewet kayak main. Ya, seperti itu. Istri itu juga gitu. Suaminya baru 2 tahun sampai capek, wis ngecek. Inilah, ya, keadaan keluarga kita. Tetapi kita mau belajar introspeksi diri. Kita belajar saling menerima satu dengan yang lain. Kita belajar memiliki keterbukaan di dalam rumah tangga kita. Kalau ada masalah ojo disimpan, didelikno.
Ada bapak-bapak ya, duit-duit itu diserempet nih di dompet sampai neng buri. Ayo Pak, aku lo gak lo belanja. Kasih duit Bu, kasih duit. Padahal di dompet itu ya istri ini gak kelemen tangannya geremet. Bojone turu ditelok gitu aja. Ono duit di opo-opo. Ya. Terjadilah keributan. Angin ribut masuk dalam perahu bahtera kita. Perkara yang kecil bisa menjadi besar. Ya. Itu sebabnya kalau kita sebagai anak Tuhan nek podo-podo entuk seiman iku enak, gampang totonane. Tapi nek wis entuk sing ya bukan seiman, totonane itu angel. Ya. Oleh sebab itu mari ya di dalam setiap rumah tangga dikatakan banyak persoalan. Tadi murid-murid membawa Yesus dibiarkan tidur di buritan. Ya. Bapak Ibu setiap hari ada Tuhan enggak? Ada. Tetapi kadang-kadang di saat kita masalah datang itu loh kok gak nyebut Tuhan, kok gak nyeluk Tuhan supaya tenang. Tadi firman Tuhan katakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Bagaimana rumah tangga kita tenang? Bagaimana angin gelombang itu bisa diteduhkan kalau kita membawa Yesus, memanggil Yesus, tidak membiarkan di buritan, tidak meninggalkan Yesus tertidur, tetapi bangunkanlah. Ya. Tahun 2023 ini bangunkan Tuhan dalam hidupmu. Saya bersyukur sekarang Bu Tuti mulai bangun melok doa malam. Mulai sebelum corona, berapa tahun sampai corona ya, sampai covid, enggak muncul Bu, apa enggak doa. Alasannya siapa? Nah kemarin tak tanya, Bu siapa yang di siapa tuh tak tinggal. Ya, luar biasa. Kita doakan supaya Tuhan melindungi cucu kita, anak kita. Kalau kita di saat beribadah, di saat kita berbakti kepada Tuhan, Tuhan itu penjaga Israel yang tidak pernah terlelap. Saya juga sering khawatir ya, orang tua saya jatuh tidak bisa jalan. Saya itu kan mesti ada kegiatan hamba-hamba Tuhan. Suami saya ojo melok gitu. Ya, kapan keluar ya? Ada acara pertemuan, ya jarang melok. Saya cuma berdoa, Tuhan jaga lindungi orang tuaku. Tuhan tahu aku tidak shopping, aku tidak jalan-jalan di mall, aku mau beribadah. Ya, Tuhan ini pasti mendengar doa kita, ya, menolong doa kita, dijawab oleh Tuhan. Oleh sebab itu mari kita bangkit, kita bangunkan Tuhan di saat kita memasuki tahun 2023 ini, supaya kita kuat, kita menang, kita bisa menjalani hidup ini. Ya. Kalau tahun-tahun yang lalu sudah lewat, tinggalkan itu. Masa yang lalu kubur, ya, kita akan melihat masa yang akan datang. Apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita? Apa yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita? Firman Tuhan tadi katakan, setelah murid-murid berseru kepada Tuhan Yesus ya, pada ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ayat 39, Tuhan ya, ia besar, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Bapak Ibu, angin topan badai itu bisa tenang. Permasalahan di dalam rumah tangga kita, anak-anak kita, pekerjaan kita, bisnis kita, ya, kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan bertindak. Segala badai, segala masalah dikatakan diam, tenang, ya, maka akan terjadi itu sesuai dengan perkataan kita. Karena apa? Orang yang melekat kepada Tuhan itu diberi kuasa oleh Tuhan.
Setiap ucapan itu mengandung kuasa. Ya. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, gak ada apa-apanya. Hidup kita itu gak ada apa-apanya, gak ada powernya. Itu sebabnya hidup kita harus selalu dicas, ya, disetrum. Bagaimana caranya? Dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Anak-anak muda, ya, orang-orang dewasa, para lansia, mau lari kemana kita? Kita tidak bisa lari dari Kristus. Kita tidak bisa keluar dari Tuhan kecuali, ya, pelarian kita itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya kalau kita datang kepada Tuhan, semuanya akan diselesaikan oleh Tuhan. Ya, semuanya akan diselesaikan oleh Tuhan. Saya selalu berkata kepada anak-anak muda, kamu kalau cari pacar, cari yang takut akan Tuhan, yang seiman kepada Tuhan. Ya. Supaya apa ya? Ada keseimbangan. Kalau kita jalan itu sama, satu perahu, mau ngidul yang ngidul, ya. Enggak sitok ngidul peraune, sitok dikemudi wong loro. Bagaimana? Akan terhambat, ya. Ayat 40 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ya, ketakutan itu masih selalu menggantui dalam hidup kita, wajar, ya. Tetapi jangan sampai ketakutan yang sampai kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau dalam bulan-bulan ini, ya, saya menangani seorang ibu, bukan dari gereja sini, ya. Seorang ibu ini dulu kaya, punya usaha, punya pabrik, ya, pabrik roti, kaya, pokoknya kaya, ya. Tapi waktu itu suaminya meninggal karena COVID, ya, sehingga usahanya itu terkendala karena harus ngurus suaminya, ya, sampai bangkrut, ya. Setiap hari didatangi debt collector, ya. Telepon siap, saya itu belum kenal, ya. Saya kalau ada telepon nggak tahu, nggak ada profilnya, nggak tak angkat, sampai yang 10 pun nggak tak angkat, ya, karena saya takut, ya. Jadi telepon terus saya nggak kenal. Satu saat saya tanya Pak Desa, oh ini ibu ini gini gitu, ya. Suatu saat saya pergi ke sana dengan suami saya, ya, saya karena ini ya wis kepingin menenangkan saya. Saya ke sana, tahu-tahu di sana ada penagih hutang itu. Waduh, orangnya kuasa. Begitu saya datang tuh guyu-guyu. Dia pikir saya sama dengan dia. Ibu juga punya urusannya dengan ibu ini, katanya. Oh enggak Pak, saya temannya, saya hamba Tuhan gitu. Ya, sampai duduk tuh di kaki gini-gini, ya, menunjukkan apa ya? Kesombongan, saya nggak bisa cerita, ya. Terus suami saya masih di luar, ibu ini lagi sakit, pergi ke dokter, wah ditelepon anaknya, ditelepon. Saya duduk dekat dia, saya berdoa, tapi ibu ini segera pulang, nggak jadi berobat atau gimana, ya. Waduh, ngomongnya itu begitu kasar, nih kalau itu gak enak. Sampai ibu tuh ngomong, Pak, saya mau bertanggung jawab. Saya menjual rumah ini sudah 7 bulan gak ada yang nawar. Saya menjual mobil, menjual itu, ya. Jadi terus bagaimana? Pokoknya nggak bisa nerok nih, bapak itu tahu, ya, bagaimana orang seperti itu, ya. Tapi ada seorang bapak yang cakep, itu masih muda, namanya Chris, mungkin dia Kristen, ya. Tapi saya berdoa di situ, di sampingnya itu, dia menenangkan, ibu kalau bisa saya bantu. Jadi kata-katanya itu menyejukkan, kata-katanya itu membangun, tidak seperti orang. Jadi dia menengahi. Pada waktu bapak ini ngomong sebentar, saya tak ngomong gitu. Ya puji Tuhan, ya, sampai sekarang itu ibu ini nek telepon, ibu saya nggak bisa tidur, jantung saya ngedek. Setiap malam rumah saya itu ada suara, ya, maksudnya suara dari atas itu. Saya ajak doa, saya ngomong, saya kirimi ayat. Jadi satu hari itu saya doa 2 kali, ya. Sekarang itu tenang. Bapak ibu masalah dalam keluarga, suami saya menenangkan anaknya di kamar karena nggak mau dijak ngomong. Saya dengan ibunya cerita kerawuan
hidup dalam berkelimpahan, tidak kekurangan sesuatu saat ini. Jadi kalau mama yang ngajak dong, urusan utangmu dewek gitu, buka pintu tutup dier gitu ya. Jadi saya katakan ibu bersyukur loh, anak ini nggak kemana-mana. Kalau anak ini keluar ketangkep orang yang tidak benar, ibu akan rugi. Ibu berhenti marahi anaknya. Kalau ibu mau marahi, berdoa dan minta hikmat sama Tuhan. Iya ibu, puji Tuhan. Sekarang itu ya tenang. Sekarang itu bilang terima kasih. Ya dokter yang nyeluk saya itu Ipen itu apa? Saya bingung. Iya, saya bilang, saya pikir apa ini nama anaknya, bilang gitu ya. Puji Tuhan, sekarang orangnya sudah tenang. Bu, walaupun saya makan satu hari beli kangkung satu, ya, tak makan dengan anak saya, hati saya damai. Ya, puji Tuhan. Jadi mari kita belajar, ya, kita belajar untuk apa ya? Di dalam kita menghadapi berbagai persoalan, kita belajar ya, memanggil nama Tuhan, berseru dengan Tuhan. Ini ada satu ayat hampir sama di dalam Markus ya, Markus pasal yang ke-6. Tuhan Yesus berjalan di atas air ya. Sesudah itu Yesus segera, Markus pasal yang ke-6 ayat 45, Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang ke Betseda. Sementara itu Tuhan menyuruh orang banyak pulang. Setelah mereka berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sangkal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak. 50 ya. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut, tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku." Ya. Murid-murid Tuhan Yesus ya, pada waktu dia di tengah laut, dikatakan dia mengalami satu ketakutan karena angin sangkal itu. Tuhan itu mau datang, pada Tuhan melihat pada saat mereka tuh kelelahan, kepayahan karena mendayung itu, Tuhan itu maksudnya mau menolong. Tetapi pada waktu Tuhan Yesus sedang mendatangi mereka jam 3 petang, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka rasakan? Dia takut melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air. Ya, dia berkata, itu hantu. Dan semua murid-murid itu melihat Tuhan Yesus dianggap sebagai hantu. Ya, saya harap kalau Tuhan Yesus hadir, Tuhan datang, Tuhan menampakkan diri kepada kita semua, jangan sampai kita katakan itu hantu. Ya. Tetapi di sini Tuhan melihat apa yang sedang dialami oleh murid-murid itu, ya, sehingga Tuhan mengatakan, ya, di ayat yang keberapa ya saya lupa, terbang ya, pasal yang ke-6 ayat yang ke-50. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut ya. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku." Bapak Ibu, percayalah, di saat kita menghadapi berbagai pergumulan, mungkin kita, ya, saya harap tidak ada di sini ada yang dililit utang, ada yang punya tanggungan, mengalami kesulitan, ya. Percayalah, Tuhan datang dan menenangkan di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan Yesus yang datang, saya percaya semuanya akan terselesaikan. Karena pertolongan Tuhan itu luar biasa. Tapi kalau manusia yang datang, bukan malah selesai, tambah hiruk pikuk, ya.
mengalami ketakutan seperti ibu yang saya ceritakan. Tetapi kalau Tuhan datang, ya, Tuhan itu akan mengulurkan tangannya. Tuhan datang, tenanglah, ini aku, ya, tenanglah, aku, ini aku, jangan takut. Ya, berapa kali ayat firman Tuhan mengatakan jangan takut untuk menghadapi krisis ekonomi, krisis keuangan. Saya percaya orang yang terus mengandalkan Tuhan akan diberkati, bisa makan, bisa menyekolahkan anak. Satu hal, kita harus minta kekuatan, minta kesehatan. Kalau kita sehat, ya, Bu Erna dikatakan, Bu, ya sekarang puji Tuhan, Bu Erna, Bu Kaya juga sudah bangun ikut doa malam kembali, ya. Terima kasih Bu. Bu, jangan wis pakai pamit anaknya. Bu, sampai anakku ya bingung. Apa ibu ini apa? Gak ada gawean ini. Terus ibu ya apa? Alah Bu, pokoknya uang itu gelem apa gitu loh. Mesti mangan. Ya itu loh imannya anak Tuhan. Ya, kalau orang tua saya bilang uang itu pokoknya gelem ceker. Ya, maksudnya ceker-ceker, ya. Pasti ada hasil. Ya. Itu sebabnya kita anak Tuhan gak boleh males. Ya, gak boleh males. Orang berpikir, oh Tuhan kan bilang memberkati, wis aku tak tidur. Kata Amsal, tidur sebentar, bangun sebentar, melipat tangan. Ya. Anak-anak Tuhan tidak boleh males. Apapun yang kita kerjakan, kalau itu halal, gak usah malu. Saya loh sampai ngomong sama ibu ini, Bu, coba tak, ibu ini kan pengusaha, bos, kan mestinya banyak teman, banyak saudara, ya. Sudah Bu, punya keluarga, saya tuh sudah minta keponakan saya, ya, minta teman-teman, gak ada kerjaan, gak ada lowongnya. Saya tuh hampir keterucut, Bu, jadi pembantu gak apa-apa, lek kepepet, tapi gak berani ngomong saya. Loh kenapa mesti malu? Wong pembantu tuh lo gajinya banyak. Kalau bisa kerja sini gosok nyuci sudah berapa? Lebih dari 700. Nanti satu hari bisa 3 kali orang. 1 bulan sudah bisa dihitung. Tetangga saya Medora itu kan ikut orang. Sampe kerja di Mbak di kono lho. Kerja apa? Ya tengok-tengok saya tuh njogoni anaknya sudah berhasil di Jakarta, di Madura, ya. Ada yang di Surabaya, saya cuma menjaga. Dibayar piro? 1.400.000. Nek nulis digawani panganan. Ada apa kita malu kalau kita tidak mencuri? Ya, kalau kita dalam keadaan kepepet nggak usah malu untuk kebutuhan kehidupan kita ke depan. Kalau mencuri kita perlu malu. Kalau bohong kita perlu malu. Kalau kita tidak cinta Tuhan kita perlu malu. Tetapi kalau kita lakukan yang benar, nggak usah malu. Sebenarnya nggak mencuri. Kita hidup lo orang lain nggak keimanan. Ya, saya punya prinsip gitu. Apa wong liya gak keimanan? Kok bingung ke umum? Ya, nggak usah. Kalau sudah kepepet mau apa? Daripada nggak bisa makan, anak nggak bisa sekolah 7 bulan, Bu, anakku gak bayar SPP. Ya, tak tanya suami saya nggak sok bantu toh piro? 1.300.000 apa yo makan kalau cuma 250 ya mungkin sih bisa lah, ya. Tapi kalau 1 bulan 1 juta segitu yo nggak bisa menolong. Ya. Mari kita belajar. Kalau kita dalam hal yang benar, ya kita belajar lakukan apa saja. Itu sebabnya saya percaya kalau Bapak Ibu melekat dengan Tuhan, anak-anak kita dulu nggak akan keleleran. Anak-anak kita nanti gak akan kelelaran. Kita mau kasih modal apa? Gak punya apa-apa, cuma firman Tuhan itu. Ya, anak-anak kita tuh kita modali firman Tuhan ini, sebab mereka hidup takut akan Tuhan, semangat dalam melakukan hal yang baik, maka mereka akan bisa cari makan. Aku bilang sama anak saya, Mama gelo gak iso kasih warisan kamu, tapi kamu harus pintar. Kalau kamu pintar, kamu pasti bisa cari makan. Itu aja yang saya katakan sama anak saya. Kalau kamu pintar, pasti kamu bisa makan. Ya, gak iso
sok kamu garapno sama orang tua. Mama ngerti. Ya, anak-anak sekarang ngerti. Saya juga nggak pernah kasih anak saya uang persembahan, nggak pernah. Saya didik kamu berdoa. Setiap minta apa, kamu berdoa. Jadi cuma Tuhan. Sekalipun saya punya duit, nggak langsung pakei, dah budalon dah. Berdoa, minta sama Tuhan. Baru 2 hari 3 hari, kamu bisa nok duit tak tanya. Tapi lebih banyak dia tanya sama saya, mama punya duit tak? Apa kayak ita, jangan ketawa dia. Ya, dia lebih ngerti dengan saya. Ngerti kalau saya nggak punya duit. Ya, kalau suaminya saya baru minta aku mau belanja, minta duit. Kalau anak saya tahu peka, mama gak di duit ya gitu. Mesti nggak tahu, saya nggak ngerti, dia mesti tanya. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, ya, kita tidak ada sesuatu yang kita andalkan kecuali Tuhan Yesus. Mari di dalam tahun 2023 ini kita akan terus mendekatkan diri kita supaya kita ada damai sejahtera. Rumah tangga kita damai. Kalau rumah tangga kita damai itu rasanya kayak neng surga. Surga dunia. Ya, surga dunia. Rasanya bagaimana gitu loh ya. Itu sebabnya damai itu perlu ya. Bagaimana kita bisa damai, bisa tenang? Yaitu tadi kuncinya kita harus melekat kepada Tuhan. Anak-anak akan tunduk dan hormat kalau hidup kita dekat dengan Tuhan. Suami akan takut akan Tuhan ya. Saya dapat WA itu loh, apa ya, Indonesia Idol kalau nggak salah itu, siapa itu kemarin, Yudika ya, ada anak gadis itu ya. Saya saya mau ingin dipeluk, kaget ya, dia izin sama istri ini, terus diganggu sama si Maya itu. Kalau kawin lagi kamu izin? No, dia katakan, satu untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, sekalipun istri mungkin sudah keriput, katakanlah, kamulah yang tercantik di dunia ini. Katakan itu kepada istrimu. Demikian juga kepada suami-suami. Kita belajar, ya. Kita belajar katakan itu. Nggak ada yang lain. Kalau kita bisa komitmen, kita bisa ucapkan itu, Bapak itu gak akan lerek-lerek. Sekalipun istrinya cerewet, gak akan lerek. Satu, istriku yang tercantik, suamiku yang terganteng. Ya, harus begitu. Maka nggak akan terjadi rumah tangga yang paling parah itu ya, ributnya angin topan badai. Kalau suami sudah mengingkari janjinya, istri sudah mengingkari janjinya, sakitnya di sini katanya, sakit banget. Itu sebabnya mari jemaat Sekina Glory, kita akan hidup terus di dalam pimpinan Tuhan. Kita akan memiliki kepekaan kalau hidup kita melekat dengan Tuhan. Semua tenang, semua damai, semua aman ya. Puji Tuhan, inilah yang dapat saya sampaikan. Biarlah kita semua yang ada di tempat ini, kita belajar tunduk akan otoritas Tuhan ya. Kalau kita tunduk suami istri, otoritas Tuhan ada dalam hidup kita, anak-anak kita juga akan tunduk kepada kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Bapak Pendeta Reson. Bapak Ibu saya undang berdiri. Terima kasih untuk janji firman-Mu pagi hari. Sekalipun apa yang kami hadapi, persoalan yang kami alami itu berat dan rasanya kami tidak mampu untuk menanggungnya, tapi karena kami ada dekat dengan-Mu, menaruh pengharapan kami kepadamu dan terus berseru memohon pertolongan-Mu, kami percaya kami akan menemukan jalan keluar. Kami percaya setiap persoalan kami bisa selesai di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pagi hari ini. Ada badai, ada gelombang, ada taufan dalam kehidupan kami.
ada angin ribut, tetapi kami percaya Tuhan bilang diam, tenang, maka semuanya akan terjadi. Kami percaya itu Tuhan. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu di dalam kehidupan kami semuanya. Pagi ini Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan juga memberkati kami semua yang sudah mendengar firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan mengajar kami semua, supaya kami semua menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap berdiri, kita ikrarkan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah Allah yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita akan berikan persembahan. Kita nyanyikan nyanyi. Nyanyi Glory. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kembali persembahan yang Bapak Ibu sudah persembahkan untuk Tuhan. Selamat datang untuk Ibu Widayati dan putrinya. Selamat bersekutu bersama dengan keluarga Sakinah Glory. Tuhan memberkati. Warta gereja, Bapak Ibu bisa lihat di pengumuman warta gereja sepekan. Untuk hari ini Bapak Ibu kubu doa kita liburkan karena nanti ada pembubaran panitia Natal.
jam 7 ya, karena saya masih ada ibadah di Sukodono, jadi pembubaran panitianya jam 7 malam. Doakan untuk Mas Stefanus tanggal berapa berangkat? Hari Rabu ya. Bapak Ibu doakan hari Rabu sudah berangkat lagi. Tuhan tolong supaya mau ke vaksin ya, mau vaksin, kemudian nanti berangkat kerja biar Tuhan sertai lindungi sehingga selama bekerja di kapal Tuhan tetap menyertai dan memberkati. Kemudian Bapak Ibu, kita mulai pikirkan sekarang. Nanti saya mau bilang ke Bama supaya Natal keluarga Sekinah tahun ini itu kita buat di situ. Jadi kita minta ada sesi, ada durasi waktu yang panjang sekitar 2 jam untuk kita adakan ibadah Natal. Seperti kemarin RKK buat seperti itu. Kalau kemarin kita adakan di sepanjang, ya enggak masalah Bapak Ibu, kita bisa ibadah di sepanjang. Tapi saya baru terpikirkan tahun ini di Natal ini, kalau Cito masih mengizinkan ada ibadah perayaan Natal di Cito 1 minggu, maka kita minta waktu sekitar 2 atau 2,5 jam untuk kita adakan ibadah Natal di sana. Konsumsinya kita yang bawa, jadi tidak membebani panitia Natal Cito, kalau Tuhan izinkan. Nah Bapak Ibu, kita persiapan mulai dari sekarang supaya nanti Natal Cito itu panggung besar, kita akan mengekspresikan iman kita di situ. Terima kasih untuk Natal kemarin Bapak Ibu, di sepanjang Tuhan baik, semua bisa berjalan dengan baik, semua bisa mengambil bagian, dan semua biar untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Yang jelas bahwa ibadah Bapak Ibu itu mencuri banyak hati orang, karena orang baru tahu kita ini tempat aja belum ada, tapi begitu terjun semuanya bergerak begitu cepat. Kita bergerak begitu cepat, dan ya saya berharap semua bergerak seperti itu. Jadi jemaat Tuhan bekerja bersama, tidak menunggu si A si B. Aku kerja buat Tuhan. Moto kita kan, apapun yang kita buat dengan segenap hati untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Pagi ini Abang Seva sudah ambil bagian dengan musik. Ini memang begitu Bapak Ibu. Semua orang akan bekerja di bidangnya, semua orang akan melayani di bidangnya. Ada 1-2 yang masih alot ditarik, yang kok nanti jadi unek-unek no, supaya harus mau. Ya, semua harus mau. Kita bekerja untuk Tuhan, ya. Puji Tuhan, kemarin terima kasih Bu Hedi, sarinya itu bikin Natal kita muruk, karena nggak ngira. Ya memang selama ini kita juga Natal sudah berapa kali pakai sari ya Bapak Ibu. Kemarin itu orang kaget, sepanjang itu kaget, dan banyak yang bertanya. Ya, itulah kekayaan Sekinah Glory Bapak Ibu. Dari semua tampilan di sepanjang, yang menggemaskan adalah Michelle. Karena saya tidak mengira dia sampai sepede itu. Dia sekolah minggunya juga baru berapa minggu. Kemudian lagu ini saya tidak tahu mereka latihannya berapa kali, tapi dia begitu di depan tampil itu dengan pedenya nyanyi, bergerak
biasa ya, melatih sedemikian sampai dia baru pertama kali tampil di panggung yang besar, tapi dia dengan pede, ekspresinya benar-benar ekspresi sukacita. Nah, kepolosan seperti ini yang harus Bapak Ibu punya. Saya aja ya gak malu-malu kok. Saya aja gak malu-malu kok. Saya berjoget ria. Bapak Ibu, saya baru dikasih omongan sama Mbak Ria begini. Ibu Sumongko itu ikut Natal itu aslinya hatinya grundel. Maksudnya karena banyak masalah ya. Tapi karena lihat saya joget di depan, ketawa kepingkel-pingkel sampai pulang dia. Aku lihat Pak Reson joget tuh. Aku ketawa sampai perut sakit, lali sembarang. Tuhan, ya Tuhan baik. Nah, Tuhan sudah tolong. Natal kita berjalan dengan baik. Bapak Ibu, ada kegiatan apa? Ada event kaum muda yang kemarin melayani ibadah Natal. Ya, terima kasih. Jadi senang sekali bahwa keluarga Sekinah ini semakin solid, terus maju di dalam Tuhan. Kalau ada masalah, ya sudah, itu bukan hal baru, tapi memang selalu ada dan kita hadapi itu bersama dengan Tuhan. Baik, puji Tuhan. Pengumuman yang lain tidak ada. Bapak Ibu, mari kita berdiri, kita akan akhiri ibadah ini. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu. Tuhan baik. Tuhan sudah memberkati kami dalam ibadah pagi ini. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami dan sudah memberkati kami semua. Terima kasih, dengan iman kami terima jawaban dari Tuhan bahwa apapun persoalan yang kami hadapi pagi ini, Tuhan sudah bekerja lebih dahulu. Tuhan sudah bekerja lebih dahsyat dan Engkau lakukan karena Engkau mengasihi kami. Kami serahkan seluruh kehidupan keluarga Sekinah dalam tangan kasih-Mu. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu sepanjang tahun 2022. Tuhan sudah tolong, maka kami percaya di tahun ini 2023 Tuhan juga akan bekerja dahsyat di tengah-tengah kami. Hati kami, pikiran kami, waktu kami, tenaga kami, keuangan kami, semua kami arahkan hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Kami berdoa biar Tuhan bekerja dahsyat melalui keluarga Sekinah Glory secara pribadi. Tuhan nyatakan kuasa dan mujizat-Mu. Kami percaya mereka yang bekerja diberkati Tuhan. Kami percaya mereka yang kuliah diberkati Tuhan, yang masih sekolah diberkati Tuhan, yang usaha dengan modal yang masih pas-pasan, tapi karena tangan Tuhan memberkati, maka usahanya akan dibuat Tuhan berhasil. Segala pintu berkat yang tertutup, kami berdoa pagi ini, Tuhan bukakan dalam nama Yesus, supaya semua boleh mengalami kelimpahan di dalam Engkau. Kami percaya itu. Kehidupan anak-anak Tuhan akan diberkati satu persatu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur, kami berdoa buat Ibu Hidayati dan putrinya yang baru pertama kali beribadah bersama kami. Biar dia tidak jadi orang asing di tengah-tengah kami, tapi dia adalah keluarga di dalam Tuhan yang hari ini bergabung di keluarga Sekinah. Tuhan tahu pergumulannya, Tuhan yang buka jalan, nyatakan kuasa. Terima kasih, kami berdoa buat Mas Stefanus yang akan vaksin dan Rabu akan berangkat lagi bekerja. Tuhan sertai lindungi dalam perjalanan bekerja di atas kapal. Tuhan yang sertai lindungi sehingga bekerja sampai kembali ke Indonesia dengan selamat karena pertolongan Tuhan. Beberapa sudah
saudara kami yang sakit, yang perlu pemulihan dari Tuhan. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu untuk Bapak Hong Koko Gideon, Bapak Wakimin, Ibu Sinem. Tuhan jamah dan pulihkan Ibu Jailani di hari tuanya. Mae juga Tuhan tolong Ibu Hana Priyati, Ibu Ambarita. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu hamba-hamba-Mu yang perlu pemulihan total. Tangan Tuhan bekerja dahsyat atas fisik mereka supaya sehat kembali beraktivitas seperti biasa. Terima kasih untuk ibadah pagi ini. Semua yang hadir, semua yang sudah beribadah, semua yang sudah melayani, sama-sama diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu. Kami mulai hari ini berdoa untuk pemilu yang akan datang. Tuhan Yesus tolong baik calon presiden dan wakil presiden. Kami berdoa supaya orang yang tepat, yang akan meneruskan kinerja Jokowi selama ini, supaya Indonesia benar-benar menjadi bangsa yang sejajar dengan bangsa lain. Kami rakyat Indonesia semakin sejahtera karena berkat dari Tuhan. Kami terus berdoa untuk keamanan bangsa kami. Tuhan tolong. Kami terus berdoa buat organisasi-organisasi terlarang yang mencoba merongrong kesatuan negara kami. Kami berdoa Tuhan yang patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa supaya kami dan generasi kami, mereka semuanya hidup dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan akhiri ibadah ini dan kami akan pulang. Kami mohon pimpinan dan penyertaan supaya kami semua pulang di rumah kami masing-masing dengan selamat. Segala seruan dan doa kami perahaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ayatnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah kasih persekutuan dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan dan tuntunan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian mulai pagi ini sampai selamanya, sampai Maranatha. Tuhan Yesus kembali kedua kali menjemput kita semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon doa berkat ini. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Selamat pulang, Tuhan berkati. Silakan duduk saat berduduk.